Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk masuk dalam persekutuan bersama dengan Tuhan yang setia menjaga dan memberkati kita dalam setiap saat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman-Nya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kristus Yesus Juru Selamat, kami datang kepadamu dalam persekutuan ibadah keluarga. Kehidupan kami Engkau Tuhan layakan. Kami bersyukur karena kasih-Mu ya Tuhan. Firman-Mu akan kami dengar,
Curahkanlah Roh Kudus pada kami, agar kami mampu memaknai firman-Mu, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah Kristus Yesus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam ini dari kitab Malayaki pasal 1 ayat 6 hingga 14. Pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata dengan cara bagaimanakah kamu mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh digunakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah yang berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah menggerakkan hati Allah, supaya Ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan Ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma, aku tidak suka kepada kamu. Firman Tuhan semesta alam. Dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh digunakan. Lalu kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawa sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya. Ia membinasakannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini Raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Kiranya kita menjadi pelaku firman yang setia dan tidak hanya mendengar saja. Haleluya. Hormati selayaknya. Tema pada ibadah Rabu malam ini.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, orang-orang Israel baru saja kembali dari pembuangan di Babel dan menetap di Yerusalem sebagai sebuah kota yang punya arti penting dalam sejarah mereka di masa lampau. Mereka berharap besar ada pemulihan atas kehidupan di masa depan dengan pertolongan Tuhan. Dalam keadaan yang inilah Nabi Malaki diutus Tuhan untuk bekerja di tengah orang-orang Israel untuk mewartakan firman Tuhan kepada seisi dunia, menegur perilaku umat yang keliru, juga mau menguatkan bahwa Tuhan masih beserta dalam kehidupan mereka. Tuhan masih tetap berkarya dan menyertai kehidupan mereka. Malyaki pasal 1 ayat 6 hingga 14. Tuhan menolak persembahan yang Anda berikan. Itu pernyataan yang disampaikan Nabi Malyaki di hadapan seluruh orang Israel di Yerusalem. Tuhan menolak karena persembahan itu sudah cemar di hadapan Tuhan. Ada persembahan yang berasal dari hasil mereka melakukan kejahatan. Ada persembahan yang diberikan dengan asal-asalan, sehingga kualitas binatang kurban yang dipersembahkan tidak diperhatikan, tidak layak di hadapan Tuhan. Lebih parahnya lagi, para imam-imam tidak melihat itu, memperbaiki keadaan umat dan mengatakan bahwa mereka harus mempersembahkan yang baik, kurban persembahan yang layak bagi Tuhan. Tetapi mereka justru menikmati keadaan itu. Mereka tetap menerima pemberian persembahan itu ke dalam bait Allah yang suci dan kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, bagi Nabi Malyaki, keadaan ini merupakan bentuk penghinaan terhadap Tuhan. Ia hadir dan mau mengingatkan agar orang Israel memberikan persembahan yang baik, jangan persembahan yang cemar. Dan mereka harus mengetahui bahwa ketika mempersembahkan di bait suci yang kudus, sepatutnya yang berkenan bagi Tuhan dan yang terbaik bagi Tuhan. Nabi Malyaki mau supaya umat Allah mempersembahkan kehidupan mereka yang terbaik lewat persembahan itu. Ia seorang nabi yang bekerja di Yerusalem. Ia tahu sungguh apa yang harus mereka persembahkan. Mereka harus menghormati Tuhan. Mereka harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dari mereka. Tuhan marah atas perilaku para imam-imam yang mempersembahkan korban yang tidak layak. Tuhan marah kepada umat Israel. Tuhan marah atas sikap mereka yang menahan persembahan. Sikap ini mengakibatkan hasil pekerjaan mereka tidak memuaskan. Tuhan ingat sekali akan perjanjian mereka dengan nenek moyang Israel. Tuhan setia dan akan membuat perhitungan dengan orang-orang Israel yang melanggar perjanjian itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kehidupan umat Israel ada dalam tangan Tuhan.
Ketika Tuhan marah, Tuhan menghendaki supaya mereka mau menyadari setiap sikap dan kehidupan mereka, agar apa yang harus mereka persembahkan berkenan dan tulus bagi Tuhan. Di saat ini persoalan persembahan bagi Tuhan itu tentu tidak lepas dari pemahaman kita terhadap persembahan. Pemahaman kita itu membentuk alasan dan cara kita memberi persembahan bagi Tuhan. Sebagai orang percaya, keluarga-keluarga Kristen dalam situasi pandemi COVID, kami diperbolehkan dan diizinkan Tuhan untuk beribadah di keluarga rumah tangga masing-masing. Rumah adalah mesbah untuk kami menghormati, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau kita lihat umat Israel tidak mempersembahkan yang baik dan layak bagi Tuhan, Tuhan marah. Di saat ini kami diajarkan ketika memberikan persembahan kepada Tuhan, kita memaknai arti persembahan itu yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Kita diingatkan dengan seorang janda yang miskin. Ia memberi 2 peser, yaitu 1 duit. Markus pasal 12 ayat 42. Persembahan seorang janda yang miskin, ia memberikan semua yang ia miliki. Kita ingat persembahan Habel diterima dan berkenan di hadapan Tuhan. Ia memberikan semuanya itu kepada Tuhan, dan Kain memberikan sebagian dari apa yang ia miliki. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, tujuan memberi persembahan adalah sebagai wujud syukur dan sukacita atas kasih, anugerah, dan berkat Tuhan yang sudah Ia berikan dalam hidup kita. Dan ini menunjukkan bahwa kita tidak melupakan Tuhan sebagai pemberi berkat. Kita memberikan persembahan, berikanlah itu dengan sepenuh hati. Dipersiapkan sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Ketika kita memberi, hati yang tulus memberi dan tidak bersungut-sungut, maka persembahan itu berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Persembahan itu dipakai untuk pelayanan, menunjang kegiatan gereja dalam tugas dan pelayanan. Persembahan itu yang kita berikan sebagai wujud kasih Tuhan. Berkatnya selalu ada dalam kehidupan kita. Terkadang kita merasa bahwa berkat kita belum banyak, masih kurang, dan kita juga memberikan persembahan itu harus kita pikir lagi. Ketika kita memberikan, apakah kebutuhan keluarga rumah tangga kita sehari-hari akan cukup? Memberilah dengan sepenuh hati, maka berkat-berkat Tuhan tersedia dalam kehidupanmu. Persembahan itu Tuhan terima ketika hati dan kehidupan kita persembahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Kita mau yakin mengingatkan kita semua sebagai jemaat, teruslah memberi, mempersembahkan yang terbaik dan selayaknya bagi Tuhan. Kalau Tuhan marah umat Israel mempersembahkan korban yang tidak baik, korban yang tidak layak di hadapan Tuhan, maka Tuhan mau mengingatkan mereka bahwa ketika Tuhan membebaskan mereka, itulah karya kasih Tuhan bagi kehidupan bangsa Israel, bangsa yang dikasihi, bangsa yang dipilih Allah,
semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita ingat ada persembahan persepuluhan, ada persembahan syukur, ada persembahan menunjang pelayanan, persembahan pembangunan, dan masih banyak persembahan yang lain. Jangan kita menghitung semua yang kita berikan. Kita harus bersyukur bahwa kehidupan kita ini ada dalam tangan Tuhan. Memberikan itu yang terbaik kepada Tuhan berarti kita sudah menghormati Tuhan dengan sepenuh hati. Keluarga rumah tangga jemaat GPG Anugerah, Tuhan selalu memberkati. Nabi Mahyaki mengingatkan umat Israel dan kita semua selayaknya apa yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Gereja GPG Anugerah tetap akan terus mewartakan karya kasih Tuhan. Sebagai warga jemaat, tetaplah mensyukuri segala kebaikan Tuhan, dan Tuhan terus menjaga, memberkati, bahkan merahmati kehidupan jemaat GPG Anugerah saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepadamu, ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang penuh kasih dan rahmat-Mu tetap ada bagi kami. Kehidupan keluarga jemaat GPG Anugerah terus Tuhan tuntun dan pelihara. Pada malam ini kita diingatkan dan disentuh oleh firman Tuhan. Ketika kita menghormati Tuhan, selayaknya kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan mengasihi kita bukan karena persembahan yang diberikan, melainkan karena Ia memang selamanya setia mengasihi kita sampai selama-lamanya. Kami umat Tuhan terus mau mempersembahkan yang terbaik dan yang berkenan selayaknya bagi Engkau Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan tetap kami ingat dan kami selalu memaknai kehidupan kami sebagai umat yang telah Tuhan selamatkan. Persembahkan yang baik, yang berkenan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, untuk menunjang pelayanan Tuhan di tengah-tengah jemaat, bahkan di dunia lewat Gereja Protestan Indonesia bagian barat. Ya Allah, ya Tuhan kami, keluarga jemaat GPG Anugerah terus mau memberikan itu kepadamu, ya Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, kami berdoa kiranya GPG Anugerah terus Tuhan pakai untuk melayani, untuk menyuarakan kasih Tuhan, untuk mewartakan karya kemuliaan dan kebaikan Tuhan bagi semua orang yang percaya dan mengenal Kristus Yesus. 72 tahun GPG berkiprah dalam pelayanan penginjilan, pos-pos pelkes, dan juga kami berdoa untuk semua gereja-gereja GPG yang ada, semua para pendeta-pendeta yang Tuhan pakai untuk melayani. Tuhan tetap memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan, kemampuan
dalam melakukan tugas dan panggilan bagi semua umat yang percaya kepada Kristus. GPD Anugerah, kami berdoa kepadamu ya Allah ya Tuhan kami, untuk Pendeta Martin Wakabesi, untuk Pak Pendeta Jeffrey Songkotan, semua unit misioner yang terpanggil dan melayani, semua presbiter yang ada. Tuhan tetap memberikan kekuatan, tetap memberkati kehidupan keluarga, rumah tangga, pribadi. Tuhan mengasihi dan mengayakan semua yang kami lakukan di tengah-tengah pergumulan gereja Protestan Indonesia bagian Barat, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam nama Kristus Yesus, saat ini dalam situasi pandemi COVID-19, kami tetap bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Mu Tuhan. Kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kasih-Mu ya Tuhan, kami tetap membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya situasi ini kami tetap melangkah dan jalani bersama dengan Tuhan. Tuhan sumber kekuatan, Tuhan mengasihi, dan dengarlah setiap pergumulan kami. Dengan iman kami percaya kondisi yang kami hadapi ini akan berakhir dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk semua jemaat wilayah Efesus, Kolose, Filipi, Galatia dalam memasuki musim hujan. Kami biarlah tetap diminta kekuatan dan penyertaan daripada Tuhan. Lindungi kami, kiranya pertolongan dan penyertaan Tuhan selalu ada buat kami siang dan malam, pagi dan untuk selama-lamanya. Ya Allah ya Tuhan kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pemurahan Tuhan. Kehidupan kami tetap ada sampai saat ini. Semua jemaat kiranya tetap sehat, senantiasa ikut protokol yang ada. Biarkanlah kami tetap jaga jarak, pakai masker, menjaga kebersihan masing-masing pribadi, bahkan keluarga. Dalam kebersamaan sebagai umat Tuhan, kami meyakini sungguh bahwa kehidupan kami Tuhan tuntun untuk selama-lamanya. Pada saat malam ini, hamba berdoa untuk liturgos, organis, pemandu lagu, Forkom yang sudah bersama-sama melayani. Tuhan tetap pelihara kami, berkati kami, dan layanan kami untuk melakukan dan mempersembahkan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Allah ya Tuhan kami. Ampunilah kami, kasihilah kami, berkatilah kehidupan kami. Terpujilah Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah kami yang bersalah, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tiba saatnya kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur. Kasih Tuhan sungguh memberkati kehidupan kita.
marilah dengan sukacita kita bawa persembahan kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Kesar 467. Terima kasih ya Tuhan, bila malam hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menyerahkan persembahan kami. Begitu banyak kemurahan Tuhan yang telah kami terima melalui kehidupan kami. Dan kini malam hari ini tiba saatnya kami mempersembahkan sebagian yang kami terima daripada-Mu. Sambil kami diingatkan firman malam hari ini, agar kami senantiasa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah ya Tuhan persembahan kami ini, sehingga berguna untuk pelayanan dan kesaksian, khususnya di GPI yang sudah kasih. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa kepada-Mu. Jemaat tetap berdiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan telah kita dengar. Pergilah, lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan tuntunan kuasa Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian saat ini sampai selama